Halo sobat, bertemu lagi dengan saya di TAF Channel. Kali ini saya akan kembali menceritakan alur cerita film lanjutan dari film Night at the Museum yang ketiga dengan judul yang baru The Secret of the Tomb. Film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya yang masih mengisahkan pertualangan si Larry yang sebagai penjaga malam di museum. Film ini agak berbeda dari filmnya sebelumnya. Film ini mengandung kisah yang lebih sedih dan yang lebih tegang, dan yang pastinya lebih menarik dari film-film sebelumnya. Bagaimanakah kisah dari film ini? Langsung saja teman-teman, jangan terlalu banyak bacot, silahkan menyaksikan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kita bisa terus upload video-video terbaru seputar alur cerita film. Awal cerita film ini ditampakkan gambaran masa lalu di padang pasir Mesir pada tahun 1938. Ada beberapa kelompok pencari harta karun yang sedang mencari barang-barang peninggalan di kerajaan Mesir terdahulu. Terlihat ada seorang anak kecil yang bernama CJ tiba-tiba jatuh ke dalam gua yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang ternyata di dalamnya terdapat tablet ajaib. Kemudian ayahnya dan teman-temannya ikut masuk ke dalam gua tersebut dan melihat benda-benda yang bisa dijadikan bahan sejarah. Kejadian pun berlalu, ditampakkan Larry dan teman-teman sedang bersiap ingin merangkai acara untuk pertunjukan malam hari yang akan ditampilkan di hadapan para petinggi yang ada di kota New York. Tapi Akah Munra memanggil Larry untuk melihat tablet ajaibnya, karena tablet ajaibnya mulai berkarat. Kejadian aneh yang terjadi pada Akah Munra, dia mulai oleng dan seakan ingin terjatuh. Akah Munra mengatakan bahwa ayahnya yang lebih tahu tentang tablet ajaib itu. Tapi si Larry mengatakan bahwa ia akan mengurus tablet itu nanti setelah acara pertunjukan malam hari. Larry pun bertemu dengan si Teddy yang mengatakan bahwa agar segera melihat kumpulan manusia purba. Dan ternyata salah satu manusia purba yang baru didatangkan memiliki wajah yang serupa dengan si Larry, sebagai bentuk apresiasi kepada si Larry yang dibuatkan oleh si bos dari museum tersebut, yaitu Dr. McPhee. Acara malam pun akan dimulai dengan menampilkan pertunjukan yang dibawakan oleh benda-benda yang ada di museum tersebut. Kali ini ada tambahan wujud-wujud bintang yang ada di langit. Semua itu tentunya diakibatkan oleh tablet ajaib. Tapi orang-orang mengira itu hanyalah hologram dan teknologi canggih. Hingga dengan atraksinya si Dexter yang sangat memukau, para hadirin pun bertepuk tangan. Sampailah keanehan yang terjadi, tidak seperti biasanya, segalanya menjadi liar dan Teddy pun menodongkan senjata ke arah Larry. Ternyata Teddy tidak mengenal Larry pada saat itu. Segalanya pun menjadi kacau pada malam itu, hingga Larry mengumpulkan semuanya di museum tersebut dan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi, tapi teman-temannya tidak sadar dan tidak tahu apa yang terjadi, sehingga mereka bertingkah aneh pada malam itu. Larry pun pulang ke rumahnya hingga dia mendengar ada suara berisik dari arah rumahnya, yang ternyata anaknya Nikki yang sudah remaja sedang mengadakan pesta dengan teman-temannya, hingga Larry pun menghentikan pestanya dan menyuruh pulang teman-temannya. Larry pun mengobrol sedikit dengan anaknya tentang tujuan hidup anaknya, yang ternyata anaknya ingin bebas menjalani hidup tanpa harus kuliah terlebih dahulu. Besoknya Larry pergi ke museum dan membuka sejarah-sejarah di perpustakaan museum tersebut, hingga dia melihat ada seorang anak kecil yang berada di dalam foto. Yang ternyata anak itu adalah anak yang bernama CJ di awal film.
Tapi penjaga perpustakaan mengatakan bahwa anak yang bernama CJ itu pernah bekerja di museum ini. Yang tak disangka-sangka anak tersebut adalah si Cecil, si kakek genit yang pernah ingin mencuri tablet ajaib di film pertamanya. Larry pun pergi ke panti jompo di mana si kakek genit, Cecil, Reggie, dan Gus dirawat. Yang ternyata setelah mereka di penjara, Larry menolong mereka dengan cara mengeluarkan mereka dari penjara. Hingga Cecil pun mengajak Larry untuk mengobrol. Larry mengatakan tablet ajaibnya mulai berkarat, dan teman-temannya di museum juga mulai bertingkah aneh. Yang akhirnya Cecil menyampaikan bahwa pada saat ekspedisi penduduk lokal memperingatkan mereka, jika tablet ajaib itu dibawa pergi, maka akan terjadi akhir dari segalanya, yang artinya akhir dari keajaiban di museum tersebut. Larry pun pergi bertemu dengan bosnya dan mengatakan bahwa dia ingin meminjam makam Akamundra beserta tabletnya untuk pergi ke salah satu museum yang ada di London, di mana ayah si Akamundra disimpan. Tapi bosnya tidak mengizinkannya karena kejadian pada acara malam itu yang mengakibatkan posisinya sebagai bos pun terancam. Larry pun mengatakan dengan jujur bahwa semua makhluk di museum itu hidup pada malam hari akibat dari tablet ajaib, tapi bosnya pun tidak percaya. Larry pun membujuk bosnya hingga mendapatkan izin untuk pergi ke London. Larry pergi dan mengajak anaknya ke London untuk menyelesaikan misi barunya. Hingga Larry pun dan anaknya tiba di Museum London dan ingin mengantar Akamundra yang berada dalam kota ke dalam museum tersebut. Larry bertemu dengan penjaga malam museum tersebut, yaitu seorang perempuan gendut yang kocak bernama Tilly. Larry pun menyelinap ke dalam museum bersama anaknya, yang kemudian Akamundra yang hidup akibat tablet ajaib membukakan pintu gudang museum tersebut, hingga Larry dan anaknya pun bisa masuk. Tapi ternyata teman-temannya yang lain pun ikut bersama Akamundra di dalam kotak. Teddy, Jedediah, dan Octavius serta yang lainnya, bahkan Sila, hewan purba yang wajahnya mirip si Larry. Mereka pun semua pergi mencari ayahnya si Akamundra dan meninggalkanlah si manusia purba untuk menjaga pintu. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan rangka Triceratops atau badak purbakala. Larry mengira bisa menjinakkannya seperti dia menjinakkan Rexy dengan tulang, tapi ternyata Triceratops lebih ganas dan mulai mengejar mereka. Ketika mereka berusaha kabur dari badak purba, hingga mereka bertemu dengan kesatria yang mampu menjinakkan badak itu dengan satu pukulan saja. Kesatria itu bernama Sir Lancelot. Sir Lancelot mengatakan bahwa wajah si Larry mirip dengan orang bodohnya di kerajaan mereka. Dia pun terus mengejek si Larry, hingga mereka pun pergi melanjutkan pencarian Jedediah dan Octavius. Yang ternyata si kecil Jedediah dan Octavius terjebak masuk di saluran ventilasi penghisap udara. Larry pun mengirim Dexter masuk ke saluran udara untuk mencari Jedediah dan Octavius bersamaan dengan mengikat handphone anaknya yang memiliki GPS, hingga mereka pun juga bisa mengikuti Dexter. Jedediah dan Octavius pun jatuh masuk ke miniatur Pompeii, yaitu suatu kampung yang sejarahnya terkena erupsi. Si patung kepala mencoba memperingati mereka, tapi mereka tidak mengerti sama sekali, hingga mereka pun terperangkap oleh lava Gunung Merapi di kampung tersebut. Sementara Larry dan yang lainnya sedang bertarung dengan ular kepala 6 dan berhasil mengalahkannya dengan alat kejut si Larry. Sementara Jedediah dan Octavius akhirnya terselamatkan dengan air kebanggaan si Dexter. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah di tempat bapaknya si Akamundra. Larry pun mengatakan terjadi masalah pada tabletnya.
Lalu bapaknya pun mengatakan bahwa tablet itu sudah kehabisan tenaga dan butuh diisi kembali di bawah sinar rembulan. Larry pun pergi dengan berlari menuju sinar rembulan. Tapi tiba-tiba Sir Lancelot datang untuk mengacaukan segalanya. Dia mengira bahwa tablet itu adalah cawat suci yang ditugaskan untuk mencarinya, dan dia pun membawanya kabur bersamanya. Larry pun mulai mengejarnya hingga Teddy pun beserta Larry berhasil menangkapnya, dan mereka pun masuk ke dalam lukisan sketsa di dinding. Di dalam lukisan mereka saling merebut tabletnya hingga Sir Lancelot menang dan keluar dari lukisan. Larry pun bertemu dengan Jedediah dan Octavius dan teman-teman lainnya. Mereka pun berpencar mencari Sir Lancelot hingga Teddy bertemu dengan si gendut Tilly yang banyak bacot menghambat segalanya. Larry pun dikurung bersama Scylla yang tertangkap oleh si Tilly. Larry pun curhat masalah anaknya pada Scylla, dikira nyambung tapi ternyata Scylla tidak mengerti sama sekali. Mereka pun kemudian membuka pintu dengan menggunakan kepalanya Scylla manusia purba. Larry pun kabur dan kembali bertemu dengan para The Gang. Larry dan The Gang pergi mencari Sir Lancelot, sementara Scylla menjaga si Tilly. Sir Lancelot pergi ke teater panggung Camelot, yang di sana aktornya diperankan oleh Hugh Jackman yang sebagai King Arthur. Sir Lancelot mengira bahwa dia adalah King Arthur yang asli, tapi Hugh Jackman mencoba untuk menjelaskan bahwa semuanya tidak asli. Pedangnya saja palsu, dan dia hanyalah seorang aktor. Sir Lancelot mulai kecewa dan mengamuk, karena merasa bertahun-tahun berpetualang menjalankan misinya, ternyata semuanya tidak asli. Sir Lancelot kemudian pergi membawa tablet ajaibnya ketika melihat Larry dan The Gang yang datang mengejar. Hingga sampai di atap gedung, Sir Lancelot berbalik dan ternyata hidungnya sudah meleleh terkena obor yang dia bawa. Larry pun mencoba meminta tabletnya baik-baik, tapi Sir Lancelot menolaknya. Tapi Larry tidak tahan, hingga Larry pun hanya meminta untuk memutar tablet ajaibnya saja, karena jika tidak, mereka semua akan mati, termasuk Sir Lancelot itu sendiri. Tenaga tablet ajaib sudah hampir musnah. Teddy dan Attila sudah mulai terjatuh, sedangkan si Dexter sudah hampir koit. Hingga Sir Lancelot pun tersentuh dengan perilaku Larry terhadap teman-temannya yang sangat menyayangi mereka, dan dia pun bertobat sambil meminta maaf dan memberikan tablet ajaib kepada Larry. Larry pun kemudian mengaktifkan tablet ajaibnya di bawah rembulan, dan tablet ajaib pun kembali pulih dengan segala kekuatannya yang memperbaiki Teddy dan The Gang yang sekarat. Tablet ajaib pun dikembalikan kepada bapaknya si Akamundra, tapi Teddy dan The Gang menyampaikan kepada Larry bahwa Akamundra harus tetap bersama keluarganya beserta tablet ajaibnya. Tapi Larry merasa sedih dan khawatir bahwa Teddy dan The Gang tidak akan hidup lagi di Museum National History. Larry sedih dan mengatakan bahwa dia tidak siap jika akan kehilangan teman-temannya, tapi Teddy berkata dia harus merelakannya. Larry dan The Gang harus segera pulang ke New York karena malam sudah mau berakhir dan pagi pun hampir tiba. Larry pun sampai di museum dan galau. Dia merasa tanpa tabletnya museumnya akan terasa sepi seperti museum lainnya. Larry pun pamit dengan Attila, berpelukan dengan Jedediah, Dexter, serta Teddy untuk terakhir kalinya, hingga pagi pun tiba. Larry pun keluar museum bersama anaknya dan membicarakan tentang rencana anaknya. Anaknya Nicky tetap ingin menjadi DJ. Dia meyakinkan Larry untuk tetap teguh dalam rencananya itu. Larry pun akhirnya setuju. Mereka pun berpisah pulang ke rumah masing-masing. Setelah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti, 3 tahun pun berakhir. Di museum yang lama, terlihat si gendut Tilly yang sedang ikut kunjungan ke museum di New York. Dan si bos mengatakan bahwa Larry sudah berhenti bekerja sebagai penjaga museum
dan Larry pergi kuliah, bahkan sekarang menjadi seorang guru. Tilly memberikan tablet ajaib kepada si bos, dan mereka pun melihat keajaiban yang ada di dalam museum bersama-sama. Mereka semua pun bergembira dan bahagia, serta berpesta bersama-sama. Di akhir cerita terlihat Larry yang sudah bertambah tua sedang berada di luar museum, yang sedang menyaksikan kebahagiaan yang berada di museum. Film pun berakhir dan tamat. Itulah alur cerita Night at the Museum yang ketiga, dengan judul Secret of Tom. Terima kasih telah terus mengikuti channel ini. Semoga video-video yang saya upload cukup menghibur sobat sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini, dan tunggu video-video selanjutnya.